Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi dengan Santri Kang Indra di sini. Kami doakan kepada para penonton sekalian, para pemirsa di rumah, dan juga para subscriber, para netizen, para subscriber, pecinta-pecinta dan sedulur-sedulur sekalian dari Santri Kang Indra. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Rahayu. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Pada video Santri Kang Indra kali ini akan menampilkan menguak misteri sebuah kota gaib yang ada di ujung Kalimantan Selatan yang bernama Kota Gaib Saranjana. Seperti yang diketahui dari beberapa media dan beberapa para channel-channel yang sudah, channel gaib dan channel misteri yang sudah mengungkap apa itu Kota Gaib Saranjana, maka saya akan mencoba menguak misteri dari Kota Saranjana tersebut. Seperti apa, bagaimana, dan apa yang ada di Kota Saranjana tersebut. Seperti diketahui bahwa banyak yang bilang Kota Saranjana itu seperti kota gaib yang ini Kang Yayat, maju, teknologinya tinggi, Gedungnya tinggi, megah, dan di situ ada sejarah-sejarah tertentu lah. Semuanya yang kita nggak tahu, kita akan cari tahu di sana bagaimana apa yang ada di Kota Saranjana tersebut. Nanti kita akan di navigatori oleh Kang Yayat dan saya akan coba jadi mediatornya. Silakan nanti dicerna lagi, menonton jangan diperdebatkan. Anggaplah tontonan ini sebagai tontonan yang menambah wawasan kalian dalam mengenai hal gaib dan menambah wawasan yang bermanfaat, dan juga mudah-mudahan juga bisa meningkatkan iman dan Amin. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin kalau kami sang yang cahaya nirwana, saya protek badan saya dari jin semua setan bisa akan masukkan dan aku akan terpental dan hancur meledak. Selain energi yang saya masukkan ke dalam badan, tidak akan ada yang bisa menembus sang yang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin guru kami Sang Hyang Cahya Nirwana, saya hadirkan gaib yang mengetahui mengenai Kota Gaib Saranjana di Kalimantan Selatan masuk tertarik ke tangan saya yang sudah menjadi pengikut Sang Hyang Cahya Nirwana. Hadir sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh tahu dengan siapa saya bicara? Terima kasih atas sama-sama panggilannya. Ya, Saya Ki Gede Pamungkas. Ki Gede Pamungkas. Ya, saya yang menguasai daerah selatan dari Pulau Kalimantan. Oh iya. Dekat
ini ya kota baru tuh. Ya, kota baru Banjarmasin. Ki Gede Pamungkas udah muslim. Sudah, Alhamdulillah. saya sudah dimuslimkan oleh Sang Hyang Nurjaya Ning Nirwana beberapa tahun yang lalu. Salam hormat saya kepada Sang Hyang Nurjaya Ning Nanti Nirwana. saya sampaikan. Oh, boleh. Ada yang perlu saya jelaskan. Ini saya ada yang ingin saya tanyakan ya, untuk pengetahuan juga lah, informasinya mungkin sampean tahu masalah yang sekarang tuh banyak dipertanyakan itu. Ada beberapa orang yang pernah melihat yang disebut kota gaib Saranjana itu. Bagaimana bisa ada kota gaib Saranjana? Sejarahnya mungkin sampean tahu. Kota gaib Saranjana, Ya, kota gaib yang megah, yang dihuni oleh dunia lain seperti jin. Makhluk di sana rata-rata makhluk-makhluk yang besar-besar, lebih besar daripada manusia biasa dan lebih tinggi. Kota Saranjana sebenarnya bukan kota di atas daratan atau di atas langit, tetapi kota tersebut ada di bawah laut. Oh gitu. Di bawah laut dan disembunyikan, digoibkan oleh para penguasa dulu. Ya. Karena itu juga salah satu peninggalan dan salah satu kota yang terbentuk setelah dihancurkannya atau hancurnya kerajaan Atlantis. Berarti udah lama juga ya kejadian. Ya, ada beberapa kota selain Saranjana, seperti kota Wentira, kota yang ada di kerajaan yang ada di Kalimantan, di kota Sambas, dan di ujung pulau timur Pulau Jawa, Alas Purwo. Begini, menurut keterangan kan ada beberapa orang nih yang pernah melihat. Seperti apa kota gaib Saranjana ini, suasana dan kondisinya? Kota Saranjana seperti yang lain, hanya karena kota Saranjana merupakan bagian dari kerajaan Atlantis yang tertinggal. Pecahan dari kota Atlantis yang digoibkan oleh sang kuasa. Kota Saranjana punya kota yang maju dan canggih. Hampir semua bagian dari rumah-rumah nyambel di sana dilapisi oleh emas putih, di mana kerajaan kota gaib Saranjana adalah kota yang modern dengan banyak teknologi canggih di sana, seperti yang ada di kerajaan Atlantis dulu. Kerajaan kota gaib Saranjana
sudah terbentuk dari dulu. Oleh karena itu tidak sembarangan orang yang bisa melihat kota Saranjana, Ya, ya. kecuali orang yang hatinya bersih dan punya kekuatan spiritual yang baik. Apakah ada rakyat Saranjana yang ke alam nyata? Ya, kota Saranjana karena penduduknya juga memerlukan pendidikan dan pengetahuan, juga kebutuhan sehari-hari banyak. Rakyat-rakyat dari kota Saranjana yang masuk ke alam nyata, mereka semua kadang-kadang belanja di pasar, dan juga ada sekolah-sekolah yang dihadiri oleh rakyat kota Saranjana. Hanya mereka seperti terlihat manusia, tetapi terbentuk dari banyak makhluk yang untuk mewujudkannya. Jadi memang tidak banyak makhluk-makhluk dari Saranjana atau rakyat Saranjana yang masuk ke alam nyata. Karena untuk masuk ke alam nyata mereka harus bersatu, membentuk dari ribuan mungkin jutaan jin Gabungannya. untuk mewujud ke alam nyata. Kecuali para penguasa Saranjana yang memang ditugaskan untuk mempunyai tugas di alam nyata. Ya. Begitulah yang bisa saya ceritakan. Ya, ini saya ada yang mau ditanyakan lagi. Sana kan katanya udah serba canggih nih masalah teknologi. Seperti apa nih teknologi yang mungkin kayak di alam manusia tuh kan ada mobil, sepeda motor, kapal terbang dan semacamnya. Di sana jalan-jalan juga bagus. Ya. Mobil-mobil canggih banyak. Mobil bisa terbang juga banyak. Mobil yang bisa ada di bawah laut juga ada. Kapal yang bisa terbang bisa banyak di sana. Semua canggih, gedung-gedung bertingkat, pencakar-pencakar langit yang hampir semua sebagian terlapisi oleh emas putih. Itu kalau dari bahan bakarnya seperti mesinnya, apakah sama seperti yang ada di alam kami? Tidak seperti itu. Bahan bakarnya berasal dari batu-batu mulia. Batu-batu mulia yang bisa dipakai sebagai Bahan bakunya. bahan baku di sana. Kalau letak persisnya kota Saranjana itu posisinya di mana sih sebenarnya tuh? Ya, sebenarnya kota Saranjana menguasai hampir sebagian laut di selatan. Pulau dari pulau laut sampai pulau laut dan sepanjang sampai di tengah laut. Oleh karena itu sebenarnya kerajaan Saranjana atau kota gaib Saranjana itu ada di bawah laut. Jadi karena orang melihat, mungkin karena tercipta dari dimensi lain, mereka bisa melihat seperti ada di atas langit dan sebagainya.
seperti muncul ada di Ya, yang tadinya mungkin hutan tapi itu kelihatan. dibantu oleh alam. Ya, ya. Alam yang mewujudkan kerajaan seperti kerajaan tersebut. Sebenarnya kerajaan tersebut ada di bawah laut. Kalau boleh tahu nih, kota Saranjana itu dulunya tuh di zaman apa? Kalau nabi-nabi siapa dulu? Kota Saranjana ada terbentuk setelah Nabi Nuh. Nabi Nuh. Iya, setelah kerajaan Atlantis. Tapi itu kota itu sempat hilang setelah kerajaan Atlantis ditenggelamkan oleh sang kuasa. Mungkin karena apa dulu tuh bisa terjadi ditenggelamkan itu mungkin ada sebab dan akibatnya. Ya, pada saat zaman Nabi Nuh lah, karena kesombongan Merasa mampu atas mungkin. teknologi yang mereka ciptakan bisa melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka sombong dan bisa menggantikan posisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka merasa orang paling pintar di dunia, paling modern, paling pintar, paling canggih kotanya. Ya. Tetapi sebenarnya iman dan akhlak mereka paling rendah. Oleh karena itu, pada saat zaman Nabi Nuh ditenggelamkan semua kerajaan Atlantis dan digoibkan, tidak bermuncul di daratan alam nyata. Apakah semuanya ditenggelamkan atau ada gitu beberapa orang di zaman itu yang ikut ke Nabi Nuh? Waktu zaman Nabi Nuh kan memang ada para umat Nabi Nuh 40 pasang manusia dan 40 jenis hewan. Semua makhluk, semua berjubah 40 pasang. Ya. Gitu ya. Ya, terima kasih informasinya. Mungkin ini bisa menambah keimanan kami, menambah wawasan, juga menambah semakin yakinlah kita sama yang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih juga, mohon maaf bila saya memanggil sampean kurang sopan, kurang adab, mohon dimaafkan. Sama-sama. Terima kasih juga dan salam hormat saya kepada Sang Hyang Cahaya Nirwana. Nanti saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, silakan kalau Saya kembali bertugas. siap. Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Oh. Oke, terima kasih para pemirsa di rumah yang sudah menonton dan menyediakan waktu untuk menonton video kami. Jangan lupa, jangan anggap kebenaran 100% karena kebenaran mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa meminta ridho, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih.
kasih para penonton sekalian, para pemirsa di rumah, dimanapun Anda berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.